Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainannya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal, jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM setempat. Saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat.
Ya, debat cawapres, deforestasi, dan juga energi ini menjadi sorotan. Banyak yang mengatakan kok dalam debat kemarin nampaknya juga masih belum cukup tuntas begitu mengenai masalah-masalah energi, transisi Begitu energi, ya dan katanya? juga pangan. Ini kata para pengamat begitu, Vi. Kayaknya nampaknya belum akar masalahnya dan strategi apa yang akan digunakan tuh belum terjawab di situ. Meskipun bukan disampaikan oleh orangnya langsung, pagi ini saya mengkhususkan hal tersebut untuk menjawab tantangan tersebut. Betul. Ah. Pagi hari ini sudah ada 4 orang hari ini Ya. semuanya komplit di studio sudah ada Mas. Taruh. Ini kan pasangannya cuma 3, kok ada 4 sih? Kan satu harus ada yang Oh, menyoroti di tengah-tengah netral gitu ya. Sudah ada Mas Hari Akbar Apriawan juru bicara Muda Selamat pagi. Timnas. Amin. Selamat pagi Mas Hari. Selamat pagi. Kemudian juga Mas Astrio Veligen juru bicara Muda TKM Prabowo Gibran. Mas Rio. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian juga Mas Adri Marto Wardoyo Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Pagi, Mas Mas Adri. Adri. Pagi. Dan juga ada Mas Bawono Kumoro peneliti indikator politik Indonesia. Selamat pagi Mas Bawono. Pagi Mbak Rati, Mas Arief. Oke. Kita langsung ke 01 deh. Mas Siap. Ari menjawab banyak pertanyaan para pengamat. Ini kemarin nampaknya nggak sampai begitu akar masalah dan juga strategi apa yang nanti akan digunakan secara konkret mengenai transisi energi dan juga pangan kemarin di debat kemarin. Caimin begitu nggak ada? Ya, kalau dari kami sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa hal yang substansial gitu ya. Memang waktunya terbatas dan kiranya banyak coba mengalihkan substansinya ini ke arah gimmick semata gitu. Iya. Padahal kalau kita berdebat substansi terus-terusan kayaknya menarik juga. Ada yang mengalihkan siapa nih? Waduh, baru ngomong bisa udah dicek ke nyindir. teman-teman aja. Nah, kalau kami membicarakan krisis iklim, ini konkret begitu, bagaimana mewujudkan keadilan yang keadilan ekologis berkelanjutan untuk antar generasi. Karena kami pikir hari ini perjuangan terkait melawan krisis iklim ini jadi perjuangan panjang untuk generasi yang akan Kalau datang. bahasanya Caimin tobat ekologis ya. Pertobatan ekologis itu jadi penting gitu ya. Bagaimana kita semua harus reflektif hari ini. Krisis iklim sudah di depan mata gitu, bencana hidro itu di mana-mana, dan kayaknya memang kita harus sama-sama meletakkan ego gitu untuk sepakat bahwa menyelesaikan krisis iklim. Terus kalau untuk transisi energi, kami fokus pada transisi energi yang berkeadilan. Jadi nggak cuma hanya memindahkan dari PLTU ke EBT gitu. Atau EBT, ha. Ya. Energi baru terbarukan. Iya, tapi harus ada unsur berkeadilannya. Karena seringkali hari ini pemerintah coba shifting begitu ke EBT, tapi nggak memahami konteks berkeadilannya. Karena masih ada dampak-dampak dari proses itu. Misalkan bagaimana membicarakan geotermal begitu. Di beberapa tempat masyarakat merasakan bahwa akhirnya lahan pertaniannya rusak, terus akhirnya ada dampak lingkungan juga. Nah ini yang mesti diperhatikan begitu. Dan sekaligus kita melakukan pensiun dini PLTU batubara dan beberapa pensiun dini gitu, karena kita mesti komitmen gitu. Yang hari ini kan yang dilakukan pemerintah sudah melakukan komitmen, tapi konsistensinya tidak ada. Nah itu dia. Jadi kunci penanganan darurat krisis iklim ini adalah komitmen dan konsistensi. Sudah dilakukan tapi konsistensi tidak ada. Maksudnya konsistensi tidak ada itu maksudnya gimana? Konsistensi itu kan maju mundur aja nih kita ngelihatnya. Misalkan Pak Jokowi ngomong soal bagaimana pensiun Ada kok dini. net zero emission targetnya 2060. Komitmennya? Komitmennya? Kemudian- Oh komitmennya. Tapi hari ini kan Untuk mencapai ke sana belum bauran energi fosilnya turun tuh jadi 17% EBT-nya. ada. Oh, oke. Yang harusnya 22 sampai 23 gitu, tapi diturunkan baru-baru ini. Kami Ya, juga karena merasa sedih dianggap tuh. tidak mencapai Jadi bukan di target. debat aja ya sebetulnya ada gimmick ya. Betul. Di pemerintahan juga ada gimmick kayaknya ya. Wah. Silakan dijawab. Malu untuk jawab kayaknya Mas Hari ini gitu kan. Mas Rio Mas mungkin Rio ya. mungkin bisa menjawab Mas. Iya, saya pikir memang terutama paslon 01 dan 03 banyak melakukan serangan-serangan baik di level, terutama di level gagasan misalnya contoh, itu berdasarkan asumsi bahwa everything's fine, bahwa keadaan di dunia ini adalah keadaan utopia, di mana tidak ada hambatan, tidak ada tantangan sama sekali. Yang membedakan dari Mas Gibran di debat kemarin, itu terutama adalah solusi-solusi yang ditawarkan itu adalah solusi yang bersifat pragmatis. Memang kalau kita berbicara ideal, tidak ideal Mas. Sebagai contoh, kita tidak berharap ada COVID-19 di tahun 2020. Ya. Sebagai contoh, lahan lumbung pangan nasional yang ada di Kalimantan Tengah, kita berharap kalau bisa tanah di Kalimantan itu tanah vulkanis, tapi kan kenyataannya bukan. Tetapi apakah hanya karena tantangan-tantangan tersebut kita bisa mengatakan, ya sudah tidak usah kita kerjakan, ya sudah ini gagal, apakah kita harus seperti itu? Saya rasa tidak. Karena dunia ini balik lagi seperti yang kita ketahui sedang mengalami ancaman krisis pangan. Jadi untuk menjawab tantangan krisis pangan, kita menjawab dengan lumbung pangan nasional. Untuk dalam komitmen kita terhadap transisi energi hijau, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi dari EBT kita, tetapi yang harus hati-hati adalah kita Konsistensinya harus tadi, Mas melakukan
dengan hati-hati agar tidak melukai Kenapa begitu? pertumbuhan ekonomi kita. Ini yang disebut Mas Gibran Tapi sebagai target di green tahun inflation. 2025-23% diturunkan 17%. Ini 17%. adalah bagian Saat dari ini masih 12% bahkan. Betul. Jadi 2024. begini, kalau kita terlalu memaksakan proporsi EBT ini ditingkatkan, maka otomatis cost-nya akan semakin tinggi dan ini akan di-pass over kepada konsumen. Konsumen yang akhirnya merasakan. Sedangkan walaupun PLTU ini jelek dalam tanda kutip dan kotor, gitu-gitu batu bara kita tidak impor. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus kita tarik. Jadi titik kalau 02 tidak equilibrium. pensiun dini PLTU. Beliau Tetap masih dalam mengatakan pensiun rencana, dini, gitu loh. kalau pensiun PLTU kan kita memiliki rencana di tahun 2040. Ya. Di dalam renstra kita 10 tahun ke depan, Ada itu. 10 gigawatt itu sudah PLTA, hidro. Nah, tapi Mas, ini salah satu poin penting ya. Kalau kita berbicara hidro misalnya, di mana sih ada sungai-sungai bendungan besar yang memiliki kapasitas? Ya. Itu banyak kan di luar Pulau Jawa. Nah, ini salah satu alasan juga kenapa kita harus redistribusi populasi keluar dari pada Pulau Jawa. Contohnya adalah IKN. Itu sebagai contoh, Mas. Nanti kita masuk ke dalam detail. Anda, Mas Hari, sepaham dengan itu? Sepakat Wah, dengan itu? narasinya tadi kan digiring bagaimana akhirnya ketika kita melakukan transisi energi ini ada greenflation gitu. Ya. Greenflation memang jadi tantangan gitu. Tapi yang lebih menyakitkan lagi kita sudah menghadapi krisis iklim gitu, tapi nggak ada antisipasi yang dilakukan. Misalkan ngomong lumbung pangan nasional, food estate jadi solusi begitu, Ya. tidak mungkin gitu. Hari ini kita tanam singkong, nemunya jagung, Jagung, gitu. ya. Jadi dalam Ada- dunianya ada 01, lebih baik masyarakat Indonesia kelaparan, yang Enggak, penting hijau. ada ini konteks buat mereka kontrak. seperti Kenapa itu. analogi gitu kan? gitu, Rio? Kenapa analogi gitu? Karena begini, mereka selalu lebih mengutamakan transisi hijau daripada ketahanan pangan nasional, kata Padahal? daripada potensi pertumbuhan ekonomi. Padahal sebagai negara berkembang, fokus utama kita adalah memaksimalkan pertumbuhan ekonomi karena rakyat Indonesia harus sejahtera. Tapi kalau kemarin disampaikan 01 bahwa juga akan fokus kepada meningkatkan produksi petani, mengurangi impor yang ada, begitu Nah, kan? Ya, hari ini kan 02 melihatnya hanya pertumbuhan-pertumbuhan saja, tapi nggak memahami berkelanjutan. Ketika hari ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi lingkungan tidak mendukung, gimana gitu? Berarti kan kita harus melakukan proses pertobatan itu. Saya sarankan itu kita kepada mendukung, teman-teman tapi untuk melakukan hati-hati, pertobatan gitu. utamakan perut masyarakat terlebih dahulu. Oke, 03. Mas Adri mau ikutan, Mas? Monggo. Mau, udah nungguin dari tadi. Ini enak nih bicara substansi ini. Silakan Mas, apa yang ingin Anda kritisi atau mungkin komentari dari apa yang tadi sudah disampaikan 1 dan 2 tadi? Jadi menarik. Kita dari 03 bener-bener ngelihat tantangan global nih real. Isu geopolitik, global warming semuanya jelas gitu kan. Posisi kita di 03 juga jelas bahwa policy yang udah baik sekarang itu harus dilanjutkan. Lanjutkan. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan tadi pertumbuhan ekonomi, dampak lingkungan, dan juga masyarakat adat. Gimana kita dalam melakukan pertumbuhan ini nggak meninggalkan mereka lah, no one left behind itu tadi. Setuju dengan just and orderly energy transition gitu kan. Jadi memang kita juga harus akuin kalau mau 7% pertumbuhan ekonomi, kita harus lihat dong strength Indonesia apa saat ini gitu kan. kekuatannya, ya. Kita ada coal di sini contributing terhadap perekonomian Indonesia, kita harus jaga. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung decommissioning PLTU kita. Itu satu hal. Yang berikutnya mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga setuju, challenge mengenai El Nino, global warming, semuanya berdampak terhadap kelaparan di Indonesia, itu real. Kita nggak tutup mata mengenai itu. Tapi metodenya, apakah itu lumbung pangan nasional, atau kita memberdayakan desa dengan segala keberagamannya yang ada di desa, itu juga perlu menjadi pertimbangan kita. Jadi dari 03 sendiri dengan jawaban kemarin dari Gibran, dari 02 ini sebenarnya tidak hanya El Nino yang faktor penyebab dari impor kita yang cukup tinggi, kan Pak Mahfud juga menjelaskan cukup banyak, tidak hanya beras, Benar. komoditas lainnya pun juga ada data-datanya gitu. Benar, dan kita perlu ketahuin juga, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, konsumsi protein dan karbohidrat mereka ini beda-beda. Kita nggak bisa one size fit all, semua suruh makan beras, nggak cocok juga. Kita lihat di Indonesia Timur, kita lihat di tempat lain, beda-beda cara mereka konsumsi. Jadi kita harus kasih keleluasaan, empowering desa, petani harus daulat, karena kalau kita mau ngomong kedaulatan pangan, petaninya harus berdaulat dulu gitu kan. Dan Pak Ganjar, Pak Mahfud, itu sosok yang memang pro rakyat gitu kan. Hampir sama Pak Jokowi sebenarnya gitu kan. Dan mereka ngelihat bahwa ini gimana rakyat bisa sejahtera, gimana kita bisa menyongsong 7% pertumbuhan ekonomi, itu yang diharapkan sama Ganjar Mahfud basically. Ini Mas Hadi udah mention Pak Jokowi tadi, dua orang ini nggak ada mention Jokowi. Mau ucapin terima kasih sama Pak Jokowi juga nggak kira-kira Mas Pak Hadi? Jokowi harus disampaikan yang sudah dilakukan sekarang untuk Indonesia baik. Kita pertumbuhan, pengakuan di internasional, tapi tetap kita harus lihat substantif gitu Ya. kan. Substantif dalam arti apa? Topik hari ini deforestasi gitu kan. Kita ngomong
pertumbuhan sudah menurun dan lain-lain semuanya dibandingin sama Brazil, sama Kongo dan Tadi Pak Mahfud lain-lain. mention tuh kan contoh-contohnya. Benar. Tapi itu kita perlu ngelihat yang sama ini disampaikan di dunia internasional itu adalah neto kan gitu kan. Kita kan yang dibahas tadi deforestasi. Deforestasi itu nggak bisa dilihat yang dipotong sama yang ditanam berapa netnya kan gitu kan. Ya, kita kan ngomong deforestasi, angka kita cukup besar sebenarnya saat ini masih gitu kan. Dan kalau ngomong deforestasi itu align dengan pertumbuhan ekonomi, sayangnya itu fakta dimanapun itu terjadi gitu kan. Nah yang paling penting kita punya orang-orang yang kuat dalam legal framework, dalam aturan dan juga dalam menegakkan aturan ini gitu kan. Konsistensi tadi kita bahas. Kondisi saat ini dimiliki pemerintah? Yang dimiliki pemerintah tadi konsistensi masih menjadi tantangan sebenarnya gitu kan. Dan kita butuh orang-orang kuat kayak Pak Mahfud, Pak Ganjar untuk mastiin yang udah direncanakan ini benar-benar dieksekusi gitu. Salah satunya land reform. Challenge kita mengenai deforestasi adalah land reform agraria tadi kan, penempatan tempat-tempat industri di mana, perkebunan di mana, perumahan di mana. Ini harus fix gitu dan kita harus punya satu map data yang memang itu dikunci dan pertumbuhan difokuskan pada area-area yang... Rio ada tanggapan soal ini? Kalau nggak kita jeda nih. Ancam loh ini. Saya rasa memang balik lagi ya, kalau kita berbicara dalam kerangka besar pertumbuhan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, elemen yang terpenting yang harus kita jaga itu adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan pertumbuhan, menjaga national interest, tapi kita melakukan semua tersebut dalam kerangka keberlanjutan dan kehati-hatian. Tetap kita dalam rangka menjaga ekologi kita. Nah, apa yang barusan disampaikan oleh Mas Adri, sebenarnya ini kan mengafirmasi stance daripada Paslon 02, yaitu fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo itu sudah tepat. Maka daripada itu, yang paling tepat adalah kita lanjutkan, kita percepat, dan kita sempurnakan. Sebagai contoh, kalau memang misalnya ada kritik terkait lumbung pangan nasional, kita akuin program tersebut bukan program sempurna. Tetapi ini masalah elit-elit di Indonesia, di mana ketika ada masalah sedikit, dianggap gagal. Ketika ada tantangan sedikit, dibilang ngapain dilakukan? Harusnya dilakukannya di situ saja. Inilah masalah-masalah di Indonesia yang tidak boleh mengganggu persatuan Indonesia. Kita harus bersatu demi Indonesia Tapi emas Indonesia 2045. butuh langkah konkretnya, Mas. Betul. Langkah konkret yang Konkret, memang konsisten. target yang ditaruh oleh pemerintah tapi akhirnya tidak tercapai sendiri. Betul, maka daripada itu kan kita berbicara fondasi-fondasi. Seperti ketika Mas Gibran berbicara loncatan besar Indonesia, itu dilakukan di dua hal. Pertama adalah kita berbicara hilirisasi multisektor. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang selalu digaungkan oleh Paslon 02 melalui program makan siang susu gratis serta bantuan gizi Tapi untuk ibu hamil. susu dan sapi aja kita masih impor juga. Maka gitu. daripada itu, untuk Susu tahap gratis. awal, memang mayoritas dari kebutuhan susu kita masih impor. Maka daripada itu, strategi awal adalah mengimpor sapi perah terlebih dahulu. Oke. Sehingga sustainability ini bisa dibangun dalam 3-5 tahun ke depan. Tapi, buat yang tidak negarawan, pasti langsung dinyinyirin. Ngapain impor? Pertanyaannya, kalau kita tidak mengimpor sapi sekarang, kapan kita bisa memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri? Gitu, Pak. Oke. Mau nyinyir nggak? Mau nyinyir nggak? Tanggepin dikit aja. Boleh. Usai jeda ya. Oke. Jeda dulu deh ya. Siap. Langsung ke Hari dan juga ke Adri, nanti ada juga Mas Bawono. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Mas Bawono, harap sabar, ini cobaan ya. Ada kesempatan dulu buat mereka berdua untuk menanggapi tadi ya mungkin ya. Mas Ari ada yang dikomentari dari pernyataan Rio tadi? Iya, ada beberapa hal terkait yang sampaikan tadi. Rio. Terkait apa, Mas Rio? Lupa. Terkait apa, ayo? Impor pangan. Impor pangan gitu ya, terkait impor pangan. Ini kan yang perlu dimaksimalkan adalah potensi yang di dalam begitu. Kita Sepakat. ketika kita membicarakan nasionalisme gitu, terus beberapa hal yang sering digaungkan oleh Paslon 02, ya harusnya bagaimana mengembalikan ke tingkat lokal kayak gitu. Kami mendorong kontrak farming gitu dalam agenda pangan kita karena itu yang paling konkret. Ini dapat memutus Farming itu apa tuh? Bisa dijelaskan? kontrak farming itu berkontrak langsung dengan komunitas tani, Petani, Gapoktan. Ya, jadi pemerintah sebagai medianya begitu untuk menyampaikan ke konsumen langsung. Berbeda dong dengan yang tadi akan mengimpor sapi. Iya, itu jelas sangat beda begitu karena udah gagal di dalam coba ambil dari luar. Waduh, udah gagal di dalam. Boleh saya bantah langsung? Belum. Oh, belum. Lanjut dulu. Aman. Sabar dulu Mas Rio. Kayak gitu. Tapi kalau mau dibantah silakan aja. Oh, dikasih waktu, boleh? Ya, boleh, Oke. boleh. Jadi begini, prinsip daripada kontrak farming itu tidak akan bisa berjalan kalau lahannya tidak ada to begin with. Permasalahan Indonesia adalah kita mengalami laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Itu hampir 100.000 hektar per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk kita masih di angka TFR kita di angka 2,1, jadi masih ada sekitar 3 juta lah pertumbuhan penduduk kita per tahun. Boleh kami Untuk jawab? menjawab tantangan tersebut, kontrak farming itu bagian daripada intensifikasi dan ekstensifikasi yang diajukan oleh Paslon 02. Jadi saya rasa
kubu Amin ini perlu mengapresiasi apa program intensifikasi dan ekstensifikasi yang digaungkan oleh Prabowo Gibran. Oke, Ya, lanjut dalam Mas Ari. dalam agenda reforma agraria yang dilakukan pemerintah hari ini kan ya cukup apa ya? Dalam tanda kutip gitu cuma bagi-bagi sertifikat, tidak melakukan redistribusi kayak gitu. Boleh saya bantah lagi nih? Tinggal dulu. Belum. Jadi kunci terhadap lahan itu adalah redistribusi. Ketika Aha. kita ngomong reforma agraria sejati itu adalah redistribusi, bukan hanya cuma legalisasinya saja, begitu. Nah, problemnya kan hari ini tanah apa namanya petani gurem gitu, landless yang cuma punya 0,5 hektar itu setengah lapangan bola itu petani-petani gurem yang hanya memiliki tanah itu. Tapi di beberapa sisi banyak orang-orang nih, salah satunya Paslon 02 yang memang yang dikutip Pak Jokowi sendiri gitu punya tanah 340.000 hektar gitu. Nah ini kan jadi tantangan kalau ketika Kemarin kemarin kata Gus Muhaimin hampir 500.000. Jadi ya, yang mana itu, yang benar nih? ya, ada beberapa hal gitu ya. Ya memang 500.000 sama beberapa hak guna dan lain-lain gitu. Ya, lebih banyak lagi kan. Berarti kan memang ketika Gibran ngomong soal, Paslon 02. Tapi Caimin sempat menyatakan juga Mas Gibran Ngomong kayaknya nggak paham redistribusi, soal berani nggak? redistribusi lahan dan juga sertifikasi lahan ya. Iya, karena kalau paham Agak nggak redistribusi, paham dia. takutnya pas ngeliat ke Pak Prabowo, Pak gimana tanahnya bisa dibagi-bagi nggak? Ya, itu agak sulit juga kan. Nah, saya bantah ya. Anggapi. Pertama Anda mau adalah bantah juga silakan. adalah soal 300 Nyaman yang ngeliatnya kayaknya ya. 340.000 hektar. Jadi begini, tanah yang seluas hampir 500.000 hektar itu adalah tanah milik negara. Ya. Bukan milik Pak Prabowo pribadi, Oh, bukan oke. milik perusahaan. Tapi kok stempelnya kok arahnya ke Pak sana Prabowo. begitu? Itu adalah tanah milik negara yang dikelola memiliki izin HTI oleh perusahaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Oke. Itu adalah usaha yang legal, usaha yang halal. Kita tidak mengerti kenapa ada tendensi menyerang secara personal. Lalu kedua adalah Mas Gibran sudah menjabarkan perbedaan antara program sertifikasi dengan program TORA. TORA itu adalah tanah objek reformasi agraria. Target TORA di Indonesia itu adalah 4,5 juta hektar. Hari ini sudah tercapai sekitar 1,9 juta hektar. Ini adalah tanah yang tadinya dikuasai oleh negara, baik tadinya hutan, baik tadinya non hutan, ini dikasih ke rakyat. Kalau yang sertifikasi adalah tanah yang belum bersertifikat dikasih sertifikat, yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta sertifikat dalam kurang lebih 9 tahun terakhir. Jadi itu sudah dibedakan, sepertinya jubirnya Mas Amin ini kurang update ini seperti. Coba Mas kalau Ari. kalau dewan pakarnya Ganjar, Mahfud mungkin ada dewan pakarnya nih. Saya mungkin nggak mau banyak masuk ke diskusi mereka berdua Ya, lah. biar mereka selesaikan berdua lah ya gitu. Yang paling penting saat ini 14 Februari siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia gitu kan. Topik udah dibahas semua, challenges are real kan gitu kan yang disampaikan tadi. Tapi kembali lagi kita harus lihat siapa sosoknya. Ini challenge mengenai konsistensi, kepastian hukum itu yang dibutuhin baik di Indonesia maupun foreign investors gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat perdebatan ini mungkin nggak akan banyak selesainya, tapi kita perlu lihat siapa tadi Ganjar Mahfud dengan track recordnya yang udah ada, ini perlu menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua nanti bisa memilih lah gitu kan. Karena kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud gitu kan, dia pernah menjadi legislator di DPR, dia di pemerintah mengajukan undang-undang dan melakukan, dia juga pernah menjadi hakim MK gitu kan. Tua Ini juga dia- bahkan. Dan kita harus lihat mau topiknya apapun pasti akan selalu ada di Indonesia gitu kan perdebatan ini. Tapi dia menjadi hakim, dia membuat keputusan, ngambil posisi mana sih yang dia perlu bela gitu kan. Dan kita lihat pembelaannya selalu kepada rakyat, kedua juga kepada lingkungan. Kalau dilihat putusan-putusan MK mengenai lingkungan, mengenai keberpihakan pada rakyat itu real. Tadi ngomong subjek hukum bahwa aktivis lingkungan perlu menjadi subjek hukum, diakui oleh MK gitu kan. Masalah lahan dan lain-lain, illegal mining dan semuanya sangat keras dan kelihatan juga buktinya. Jadi kita harus ngomong sesuatu yang konkret, yang emang terbukti bahwa kalau siapa yang akan memimpin, presiden dan Langkah wakil apa yang presiden, dilakukan gitu ya. apa dia akan berpihak kepada yang mana gitu kan. Jadi itu kita harus lihat siapa yang paling mendekati Pak Jokowi dalam keberpihakannya kepada rakyat. Karena policy nggak ada yang sempurna, kita harus sampaikan itu. Tapi kan sebisa mungkin dalam membuat keputusan, sikap itu yang paling dekat dengan rakyat. Dan setelah Pak Jokowi saya lihat Pak Ganjar memang sosok yang tepat sebenarnya untuk memimpin Indonesia ke depannya. Waduh, Mas Bowo. Karena sedikit pengantar lagi nih. untuk Anda nih Mas Bowo. Kita perlu tahu kan Mas, ini untuk masa depan Indonesia kita perlu punya dua ketahanan, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Kita harus akuin itu. Saya mau bahas mengenai energi nanti mungkin habis ini. Oke. Oke. Mas Bowo, pengantarnya udah smooth banget ini dari Adri nih ke Anda nih Mas Bowo. Pasangan 3 last minute kayaknya mengeluh-elukan Pak Jokowi loh. Nah, kan gitu kan. Iya, memang pertama soal debat dulu ya, debat kemarin, debat keempat. Memang tema debat keempat itu harus diakui
dibanding debat ketiga sebelum ketiga debat terdahulu ini memang jauh lebih complicated ya dari segi isu ya. Dan yang ini malam kemarin ketahanan energi, pangan, lingkungan hidup dan lain-lain gitu ya. Dari segi isu bagi publik kebanyakan memang itu isu yang bisa dibilang complicated. Banyak hal-hal yang istilah-istilah yang baru kemudian terdengar, greenflation dan sebagainya gitu ya. Yang publik perlu waktu mungkin juga baru di debat itu mereka mendengar gitu istilah tersebut. Nah, kemudian karena itu saya kira publik bahkan ada istilah yang belum baku juga di dunia gitu ya. Gitu ya. Green inflation gitu. Karena itu saya kira publik kemudian akan lebih melihat kepada cara artikulasi dari pasangan calon ya, masing-masing kandidat dalam menyampaikan visi misi. Karena kesulitan tadi publik itu dalam melihat isu itu secara substantif. Jadi gitu ya. publik ini menyoroti substansinya atau gimmick-gimmick yang ada juga di dalamnya sebenarnya lebih besar kemana Mas Bawono? Kalau kita lihat misalnya data survei indikator yang terakhir yang kita lakukan setelah debat ketiga, karena kita belum survei lagi setelah debat keempat ini, itu memang lebih banyak pada dari sisi penyampaian pendapat, artikulasi gitu ya. Misalnya di debat pertama dan ketiga, Pak Anies dinilai relatif jauh lebih unggul gitu ya dalam segi artikulasi. Jadi publik memang lebih melihat kepada artikulate dari masing-masing kandidat gitu ya. Bahwa substansi juga menjadi perhatian, tapi porsinya lebih kepada artikulasi, gaya menyampaikan pendapat, enak didengar atau tidak dan sebagainya itu ya. Itu pertama ya. Kedua, apakah debat ini memiliki dampak elektoral? Kan pertanyaan lanjutannya begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga data survei, sebenarnya dari 3 debat yang sudah berlangsung, dampaknya ada tapi tidak besar gitu. Berapa persen sih Mas kira-kira? 9 gitu ya. Artinya begini, tidak menciptakan misalnya volatilitas dukungan suara gitu ya. Artinya dukungan suara dari masing-masing pasangan calon yang sudah terbentuk sebelum debat itu tidak kemudian terjadi volatilitas gitu. Perubahan secara drastis dari tiap pasangan calon. Sebaik apapun atau seburuk apapun penampilan dari pasangan calon. Kenapa? Karena masing-masing pasangan calon ini punya strong voter yang sudah mencapai 85% gitu. Nah, bagi strong voter ini apapun yang terjadi di panggung debat gitu ya, itu akan tidak mempengaruhi mereka. Undecided voter dan swing voter cukup signifikan nggak? Undecided voter kalau menurut survei kita itu kan kurang dari 6%. Nah, tentu saja bagi undecided voter hal yang terjadi di panggung debat itu akan menjadi atensi, perhatian gitu ya. Bagaimana misalnya mereka teryakinkan oleh pertama penampilan, artikulasi, gagasan, visi misi dari setiap kandidat, apakah mereka akan memilih nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 di 14 Februari mendatang gitu. Jadi memang dampak secara elektoralnya tidak terlalu besar. Hanya mungkin naik 2-3%, stagnan, turun 2-3%, dinamika biasa ya, dinamika elektoral biasa. Artinya tidak sampai menciptakan volatilitas yang tinggi gitu di setiap masing-masing pasangan calon. Oke. Tapi apapun itu, sepertinya kalau kita lihat di kondisi kehidupan 1-2 hari ini, cukup keras ya masyarakat kita ya di lapangan. Di media sosial imbas dari gimmick yang tadi mungkin diperlihatkan, dipertontonkan gitu. Kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Kembali lagi di diskusi kita pada pagi hari ini nih, Mas Bawono lagi nih. Saya mau ke Mas Bawono dari aspek politiknya lagi ya Mas Bawono ya. Kalau tadi closing di segmen sebelumnya Mas Bawono kan mengatakan ya memang tidak terlalu banyak imbas, tapi lebih memang yang diperlihatkan adalah ke gimmick ya, dengan segala macam variabel yang tadi Anda sampaikan seperti itu. Artinya Mas Bawono, kalau publik menjadi bahan pembicaraan seperti itu, bisakah kita katakan pembicaraan itu juga belum berarti dia ternyata juga interest terhadap pasangan atau si calon tersebut? Ya memang terutama pembicaraan di media sosial ya. Nah, itu kita lihat riuh rendah di media sosial itu kan yang terjadi di setiap hampir debat ya. Setiap selesai debat itu pasti ada riuh rendah di media sosial, dan itu kan sebenarnya lebih kepada hal-hal yang non substance gitu ya. Lebih kepada hal-hal yang misalnya aksi di panggung, gimmick dan sebagainya. Misalnya waktu debat Capres itu yang ketiga ada ramai di media sosial itu seperti Pak Prabowo ingin menahan menahan kesedihan, itu banyak di debat di Twitter itu dibahas. Kemarin misalnya soal sikap dari agak membungkuk Mas Gibran mencari jawaban dari Prof Mahfud, itu kan hal-hal yang non substance ya. Memang kalau kita lihat juga data survei yang kami lakukan, kita menanya misalnya dalam hal ini kan masing-masing pasangan calon punya nomor 1 ada desak Anies, yang kedua misalnya ada forum diskusi joget gemoy gitu ya, gitu ya. Nah bisa kita tanyakan dua hal ini, pengetahuan publik gitu ya terhadap
program Desak Anies itu tidak sampai 18% saat Tidak ini sampai gitu ya. Tapi ketika kita tanyakan soal tahu nggak, pernah dengar ya, pernah tahu atau pernah dengar soal joget gemoy, itu pengetahuan publik itu di atas 60%. Gitu ya. Oke. Artinya kalau dibandingkan gitu ya, memang hal-hal ya seperti yang receh-receh gitu loh kalau kata bukan- Pak Mahfud bukan. bahasa gimmick gitu ya. Oh, gimmick, itu memang ya. lebih mudah menarik atensi publik. Oke. Sebenarnya mungkin saja dua hal ini, Desak Anies dan Joget Gemoy itu merupakan program yang sangat baik gitu ya. Punya daya elektoral yang baik. Tapi mungkin secara keterjangkauan elektoral bagi pemilih kita itu beda dampaknya gitu. Gitu ya. Kan tentu kan dalam kampanye itu ada substance, ada non substance, itu dua-duanya perlu dikombinasikan gitu ya. Tapi memang sejauh ini kalau kita lihat hal-hal yang lebih kepada gimmick itu lebih mempunyai daya jangkau elektoral yang lebih luas kepada pemilih dan lebih mudah untuk cepat diketahui oleh publik. Itu. Mungkin nggak kita ajak juga untuk capres terakhir, debat terakhir ini, minimalisir gimmick aja lah, biar masyarakat pun juga dari yang tadi 18 aja nggak nyampe gitu, 18% aja nggak nyampe, kita rubah itu. Jadi yang tadi yang tertinggi Joget Gemoy tadi itu substansinya begitu loh ibaratnya. Ya tentu di debat, nah ini kesempatan kan debat terakhir ya, debat kelima. Dan apalagi temanya itu soal hal-hal yang berdekatan sekali dengan pemilih kita. Kesejahteraan sosial, pendidikan itu kan masalah sehari-hari ya. Masuk masalah-masalah yang kalau kita survei di survei nasional itu biasanya di top 3 gitu ya. Soal keadilan sosial, kesejahteraan sosial, Relate lah dengan pendidikan masyarakat. related gitu ya. Lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, saya kira ini kesempatan bagi setiap pasangan calon untuk meminimalisir tadi soal hal-hal yang non substan di panggung debat, gimmick dan sebagainya, tapi lebih kepada aksi-aksi konkret. Karena ini saya kira ini juga jadi jualan utama saya kira dari setiap pasangan calon, bagaimana soal menghadirkan kesejahteraan sosial, pendidikan dan sebagainya. Ini kesempatan terakhir saya kira di debat kelima nanti. Berarti bicara gimmick berarti saya ingin ke Adri Martowardoyo nih. Prof Mahfud itu malam kemarin itu gimmick ya? Maksudnya dalam artian dalam konten yang disampaikan itu paparannya fix lah. Bahkan Rio tadi melabelkan Anda itu oposisi lah, atau mungkin perubahan, atau mungkin lebih banyak kepada serangan terhadap ke petahana. Tapi ditutup pada pernyataan akhir di luar forum debat, berterima kasih kepada Pak Joko Widodo seperti itu. Ini sedang bergimik Prof Mahfud atau seperti apa ini? Bukan gimmick sih, itu benar-benar pandangan Prof Mahfud gitu kan yang disampaikan. Dan kalau kita terima kasih sama Pak Jokowi, kita harus akuin, kita beneran terima kasih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemiskinan semua di track yang benar. Walaupun di debat banyak kritisi programnya Pak Itu. Jokowi. Kita kritisi untuk menjadi lebih baik, kritisi untuk menjadi, karena kita mau ada perubahan presiden tentu harus ada sesuatu yang lebih baik yang kita tawarkan ke depannya. Tapi bukan berarti kita tidak menganggap apa yang sudah dilakukan baik oleh Pak Jokowi, gitu kan. Seperti siapa tuh? I'm not here to debate. I'm here to deliver my point. Gitu. Jadi yang saya mau sampaikan program infrastruktur dengan segala cerita mengenai infrastruktur baik. Tapi kita perlu revisit lagi. Infrastruktur ini bukan hanya physical infrastruktur, bangun jalan tol, airport dan lainnya. Kita ngomongin energi, kita perlu perhatikan. Indonesia 2008 net terakhir kita menjadi net exporter BBM. Sekarang kita net importer. Challenge-nya kenapa? Kita nggak ngelakuin enough drilling, eksplorasi. Kita nggak bangun refinery. EBT gitu kan. juga tidak. Akhirnya, iya. Dan sekarang kita 60% import. Nggak bangun, atau seperti kayak pasangan satu tadi, tidak konsisten. Dibuat tapi tidak konsisten. Tadi. Narasi Anda tidak sama sekali loh berarti. Tidak dibangun. Jadi itu tidak dilakukan dengan baik gitu kan. Karena kita terbukti tahun 2008 kita terakhir kita melakukan ekspor. Bisa gitu. dong kita katakan ini kekurangan petahana saat ini dong berarti. Fokusnya harus diarahkan ke sesuatu yang lebih berkelanjutan ke depannya gitu kan. Lebih sustainable ke depannya. Tapi dengan melakukan lebih baik bukan berarti kita melupakan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dengan baik gitu. Jadi infrastruktur tapi 03 ini akhirnya jadi oposisi rasanya ya, yang ditangkap publik kemarin di debat ini rasanya tidak akan melanjutkan program-program kerja Pak Jokowi lagi di bidang makanya yang kemarin gitu. meluruskan itu kayaknya. Mungkin jauh sekali dari itu. Yang kita pengen sampaikan adalah program yang sudah baik, kita harus perbaiki lebih baik lagi. Oke. Apakah ada kekurangan? Tentu ada kekurangan.
kan, dari konsistensi, dari gimana kita menerapkan hukumnya di sana, dan kita udah lewat masa kompetisi, kita harus kolaborasi sekarang, gitu kan. Kalau kita mau maju, mau sustainable, ngomong SDG, ngomong apa, bahasanya adalah kolaborasi, gitu. Dan ngomong kolaborasi nggak ada yang lebih baik dari Pak Ganjar. Kita harus tahu dia adalah calon presiden gubernur pertama dari Indonesia. Beda sama gubernur DKI, gitu kan. Gubernur DKI kalau kita lihat, ini yang ditunggu sebetulnya tadi. Gubernur DKI kalau kita lihat dia menunjuk wali kotanya. Iya dong. Gubernur Jawa Tengah itu 35 bupati yang ditunjuk oleh rakyat dan wali kota. Jadi dia nggak bisa asal perintah. Beda ya? Beda. Jadi kan dia harus punya kemampuan untuk mendengarkan, meyakinkan, berkolaborasi, dan itu tantangan Indonesia ke depannya di dunia global, bahwa di Indonesia adalah menyamakan isu mengenai perbedaan pendapat. Ini hal yang umum, tinggal gimana kita mendengarkan dan eksekusi. Gitu kan. Padahal Mas Rio catatannya udah banyak tuh. Soal energi terutama. Soal energi ini kayaknya mau Jadi kita perlu lihat sosok-sosoknya. Itu yang tadi. Kita biarkan mereka selesai dulu. Silakan Mas Ari. Sebenarnya Mas Adri nggak tahu Jakarta 5 tahun yang lalu gitu. Selama periode Mas Anies. Nggak mungkin lah Mas Adi nggak tahu. Kan tinggal di Jakarta juga. Kolaborasi. Jakarta kota kolaborasi. Ya jadi kalau ngomong kolaborasi, Anies Baswedan sudah paling betul gitu. Bagaimana partisipasi publik itu. Kolaborasi sama siapa Anies Baswedan? Kolaborasi sama masyarakat. Nasdem. Misalkan. Sama pusat nggak ya? Sama pusat. Seringkali kita berjalan beriringan pada waktu itu. Tapi kan di kabinet, Mas. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Mas Adri ya. Nah, kalau ngomongin kolaborasi, pelibatan publik, kami sangat mendorong itu. Pada visi-visi kami, salah satunya dalam menyelesaikan problem lingkungan, dalam hal ini krisis iklim, itu adalah partisipasi publik gitu. Bagaimana hari ini kita melihat bagaimana undang-undang yang keluar, hal-hal yang dilakukan pemerintah itu minim sekali mendengarkan masyarakat, minim sekali pelibatan publik. Maka dari itu kita lihat 5 tahun terakhir, RUU KPK misalkan, RUU Minerba, Omnibus Law. Tapi isu-isu lingkungan yang ada di wilayah DKI Jakarta sudah cukup signifikan belum sih diselesaikan? Saya melanjutkan dulu sebelum masuk situ. Saya penasaran aja sih, Mas. Ini minim partisipasi publik sebenarnya. Berarti ketika Mas Adri membanggakan bahwa Jokowi baik, coba dilihat lagi track recordnya begitu. Hari ini ada 5 tahun belakangan tuh ada gelombang-gelombang demonstrasi besar gitu. Reformasi di korupsi, Omnibus Law. Ini yang akhirnya masyarakat menilai bahwa harus ada perubahan begitu. Kalau ngomong konteks kalau ngomong konteks lingkungan di Jakarta misalkan, kita juga mereduksi bagaimana polusi udara lewat integrasi transportasi. Teman-teman naik transportasi publik gak kira-kira? Itu ada MRT, ada busway, ada Jaklingko, itu ada TOD namanya Transit Oriented Development di Sudirman dan di Blok M. Ini kan salah satu upaya kita mengurangi emisi. Terus jadi semua infrastruktur transportasi itu diklaim itu Anies lah, begitu maksudnya? Bisa jadi begitu ya. Meskipun ada tangan-tangan pusat juga loh di situ gitu. Iya. Mungkin beberapa LRT yang jalannya lama misalkan. Dan mahal. Dan saya melanjutkan, Mas, ketika ngomong Jakarta gitu soal masalah lingkungan, kami juga mendorong pelibatan publik misalkan dalam pengelolaan sampah gitu. Itu ada kolektif di tingkat RT RW dalam. Jadi kalau ngomongin kolaborasi, DKI juga berkolaborasi. Mas Adri tadi mau komentarin katanya. Tadi saya mau nyampein. Jadi kembali lagi, saya di sini nggak untuk berdebat, tapi untuk memperkuatkan. Saya juga menyampaikan pendapat. Tapi seakan-akan kayak mention Anda loh, Mas Adri. Untung saya di tengah, saya menengahi. Jadi yang mau kita sampaikan adalah, gitu kan, yang sudah dilakukan ini baik, pro rakyat, gitu kan. Tapi akan ada kekurangan, tentu ada, gitu kan. Dan untuk memperbaiki kekurangan itu, Ganjar Mahfud hadir di situ. Kita harus mendengarkan, gitu kan. RUU, gimana kita mengeluarkan legislasi dan lain-lain. Public hearing itu nggak dilakukan, tapi formalitas gitu kan. Harus lebih terlihat lah tadi program-program yang tadi disebutkan, saya setuju. Itu tapi harus lebih bisa mendengarkan, dan kita harus lihat orang yang memang latar belakangnya adalah dari masyarakat sederhana gitu kan. Mereka bisa benar-benar mendengarkan topik-topik masyarakat adat dan semuanya. Dan kita perlu ketahui Indonesia diverse. Kita dalam melakukan legislasi undang-undang di DPR, kita perlu mempertimbangkan hukum-hukum adat, nggak hanya hukum positif aja gitu kan. Dan kita tahu di pasal 18B UUD 1945, masyarakat adat dan hukum adat diakui oleh negara gitu kan. Jadi kita harus holistik. Kasus-kasus mengenai hukum adat yang juga masih belum terselesaikan yang banyak, disampaikan Pak Mahfud ya. Jadi saya mau ngomong, kita ngomong jangan hanya di antara elit, kita harus involve juga masyarakat dalam membangun legislasi tersebut. Dan gitu, 2 periode PDIP RUU adat tidak juga selesai. Nah,
Silakan dijawab. Oh, itu tapi dalam proses. Tapi yang kita perlu Saya diem aja ya. itu dalam proses dan berjalan dan kita perlu perhatikan itu lebih baik. Makanya ada Ganjar Mahfud di sini kan, Oke. untuk melanjutkan programnya, gitu kan. Oke. Baik. Mas Rio? Ya. Mau nonton atau mau ngomong? Saya pikir begini. Jeda dulu tapi ya. Oke. Silakan. Kita tahan dulu ya Mas, kita kembali saat lagi tetap bersama kami. Lanjutlah, kita kasih kesempatan yang dari tadi banyak catatan. Nyaman gitu ya, dia nyaman nyaman ya. kayaknya melihat ada dua dua yang berdebat. Soalnya di hari debat ini. kayak nggak keluar yang kayak gini ya. Nggak keluar. Mas Rio, apa tanggapan Anda? Iya, saya rasa apa yang barusan dipertontonkan antara jubir 01 dan 03 ini menunjukkan refleksi daripada banyak elit-elit di Indonesia di mana tendensinya itu saling menyerang tapi tidak masuk ke dalam solusinya itu apa sih sebenarnya. Jadi boleh dikatakan di debat kemarin Mas Gibran itu adalah satu-satunya paslon yang justru menatap ke depan dengan berbagai solusi-solusi. Sebagai contoh Mas Gibran mengatakan bahwa negara ini harus memiliki spesialisasi. Sama seperti katakanlah Brazil itu spesialisasinya adalah kedelai atau soy. Sama seperti Taiwan spesialisasinya adalah industri semikonduktor mereka untuk bikin microchips misalnya. Indonesia juga kita dikaruniai oleh Tuhan dengan cadangan nikel terbesar yang di dunia. Maka itu yang harus kita manfaatkan. Salah satunya dengan apa? Dengan kita membangun downstream industri, kita bikin hilirisasi yang berbasis nikel. Bukan hanya dari segi ekstraktifnya, tapi masuk ke bagian baterainya, kendaraannya, bahkan sampai ke recycle-nya. Lalu ada argumen nih misalnya dari pihak luar, oh nikel sudah mulai ditinggalkan. Satu itu adalah argumen yang sangat misleading. Kenapa? Karena pangsa pasar baterai NMC itu masih sekitar 60%, LFP itu masih di sekitar 20%. Penggunaan nikelnya. Memang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda. LFP ini lebih durable lah bahasanya, NMC ini lebih kuat. Tetapi balik lagi begini, kalau argumen yang dipakai seperti kata Pak Tom Lembong, saya mengatakan Pak Tom Lembong ini mindset trader. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang dijadikan basis adalah harganya yang sudah mulai drop, menggunakan beberapa example seperti Tesla yang mulai beralih pada LFP. Padahal kita tidak tahu kalau di Indonesia misalnya banyak mobil itu yang mini-mini mobil listriknya. LFP itu nggak cocok, harus NCM misalnya contoh. Lalu kalau kita berbicara harganya drop, itu komoditas cyclical semuanya harganya pasti berfluktuasi. Sama seperti batu bara, sama seperti CPO. Yang orang lupa adalah titik equilibrium pasti akan tercapai. Di mana nanti ketika demand-nya lari ke sini, pasti otomatis equilibrium tercapai, orang balik lagi ke nikel. Dan ini yang paling penting, kita harus memiliki keberpihakan. Kenapa kita membangun downstream industrialisasi di sini? Karena kita mau memanfaatkan nikel yang merupakan komoditas unggulan kita. Kita tidak boleh disetir oleh asing, kita harus menjadi negara yang mandiri, di atas kaki kita sendiri, menghasilkan pekerja-pekerja yang berkualitas, sumber daya Mas manusia Ardi yang kayaknya makmur, udah senyum-senyum sehat, aja nih. dan memiliki penghasilan yang baik. Saya rasa begitu. Kenapa Mas Ardi? Menarik. Saya setuju. Kita harus memanfaatkan Banyak setujunya, sumber daya yang ada di Indonesia. Mana ada catatannya Mas Rio? Tapi, Kembali lagi dengan catatan. Selama ini Mas Gibran kemarin ngomong industrialisasi berkali-kali, downstream. Tapi kita harus lihat ada 4 hal sebenarnya. Dampak kepada lingkungan. Itu satu. Dari upstream. Gimana ini frenzy mengenai downstream, proses pengolahan kita lihat tailing semua terjadi kalau kita ke Morowali. Kedua adalah downstream gitu kan. Downstream teknologi dan lain-lain, knowledge transfer apakah udah berjalan? Itu kan promisnya untuk dilakukan perjalanan itu. Ada janji di awal itu ya? Ada janji. PMDN, kita lihat rasio PMDN sama PMA di industri downstream. Gitu kan. Terus ngomong kemiskinan. Kemiskinan Morowali salah satu yang paling tinggi. Gitu kan. Artinya mana trickle down efeknya ke lingkungan tersebut. Gitu kan. Dampak lingkungan paling penting adalah dari yang kita omongin ini adalah penguatan institusi. Kita harus yakinkan bahwa adanya ego sektoral sekarang antara SDM perindustrian, sekarang masalah kecelakaan itu orang-orang pada meninggal, siapa yang harus bertanggung jawab, gimana punishment-nya, itu kan harus clear. Ini kalau ngomong keberpihakan kepada rakyat, gitu kan. Buruhnya gimana, kita protek apa enggak, masyarakatnya. Jadi 4 poin ini tadi kita perlu benar-benar perhatikan. karena ngomongin energi high risk, high cost gitu ya. High cost dan tadi kita ngomong harus yang paling berdampak terhadap Indonesia, kan gitu kan, masyarakat Indonesia. Kita ngomong gas gitu kan, LNG kita ekspor besar gitu kan. Kenapa nggak itu untuk rumah tangga gitu kan. Terus kita sekarang mau tumbuh Tidak energi tepat dong berarti ya. import kita juga. Bener, jadi kita ngomong setuju kalau tadi kita ngambil analogi nikel itu ada di Indonesia kita harus perkuat. Ya kita perkuat dong resources yang ada di Indonesia sekarang. Fakta saat ini? Bangun infrastruktur untuk energi gitu kan. Itu harus dilakukan. Jadi gimana cost per KWH kita bisa kompetitif. Secara bersamaan kita harus lihat agenda global. Kita mau ngomong COP28, kita semangat mau transisi lain-lain. COP28 di Abu Dhabi belum fix kok kita mau reduce fossil fuel. Terus mau masalah loss and damages belum clear juga untuk negara-negara yang akan penutupan
coal power plant-nya, masa kita duluan? Kan gitu kan. Padahal kita di rata-rata dunia masih lebih rendah. Kita harus realistis di situ. Mas, saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Radi barusan ini tidak relevan dengan kondisi mayoritas populasi Indonesia. Kenapa? Saya tidak mau terlalu masuk ke teknis, trickle down, trickle up, Reaganomics, atau Keynesians. Rakyat tidak butuh itu. Yang rakyat butuh itu bagaimana caranya melalui transisi kepemimpinan saya bisa lebih sejahtera. Banyak rakyat yang hari ini katakanlah sudah ada program sekolah gratis, kenapa tahu gak anaknya nggak bisa dikirim ke sekolah, Mas? Karena mereka tidak punya uang. Harus diisi juga. Tapi isu energi ini Maka juga dari isu dalam yang pikiran penting, mereka, gitu. Orang wali miskin gimana kita? Maka daripada itu, Masa bilang rakyat nggak butuh yang itu kita sih? harus fokuskan itu PMA, adalah PMDN gimana kita? job creations. Nah, seperti misalnya begini, kalau kita berbicara rasio antara PMA dengan investor dalam negeri. Yang paling penting ketika ada perusahaan yang masuk, itu adalah lapangan pekerjaan yang diciptakan berdasarkan penghasilan atau gaji yang diterima oleh masyarakat. Memang idealnya adalah investasi itu datang dalam negeri. Tapi tabungan dalam negeri kita itu masih belum cukup, terutama dengan ICOR kita yang lebih tinggi. Kalau misalnya kita ingin pertumbuhan yang lebih besar, intinya uang di dalam negeri kita belum cukup. Kita butuh investor asing. Yang penting adalah yang terjadi ketika investor itu masuk. Misalnya ketika ada proyek strategis negara, Investor biasanya BP masuk dengan Tangguh tenaga kerja asing di juga Papua misalnya, itu 98% tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal. Serapannya ya. Serapannya. Kalau kita berbicara di industri minerba, average rasio antara pekerja lokal dengan pekerja asing itu sekitar 5-7% asing, 90% di atas 90% itu adalah pekerja lokal. Dan itu pun yang asing adalah skilled workers. Jadi balik lagi, ini adalah klaim-klaim menyesatkan seakan-akan Indonesia ini diserbu oleh investor asing dan TKA. Dan Ini menyebabkan adalah kemiskinan untuk masyarakat sekitar, klaim begitu. yang memecah belah, Mas. Kita harus menghindari klaim-klaim seperti ini. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah betul, negara kita memiliki banyak potensi untuk ekspor, misalnya sumber daya gas alam. Inilah kenapa kita mau membangun industri pupuk di Indonesia Timur. Karena 70% cost daripada pupuk itu adalah gas. Maka daripada itu yang harus dilakukan adalah melanjutkan, mempercepat, menyempurnakan. Terima kasih. Berubah ya. Mas Ari? Tidak relevan kalau berubah. Ya, agak keliru sih aku ngelihatnya bagaimana Rio gitu ya, melihat keberpihakan gitu. Ngomongin soal hilirisasi nikel misalkan di Morowali itu nggak ada keberpihakannya sama sekali. Karena kalau tadi bilang datanya keliru kemiskinan, Morowali miskin gitu. Mesti dicek lagi. Ini bagaimana Anda mungkin melihat juga Papua yang sebagaimana Rio sampaikan begitu? Ya, hari ini juga Papua bisa kita lihat sendiri kayak gitu. Bagaimana pemerataan belum sampai sana gitu. Yang sampai sana jalannya saja begitu. Yang akhirnya kalau lihat data balik lagi menyebabkan gizi buruk tuh karena pohon sagunya dilabas semuanya sama food estate juga gitu kan. Nah, ini yang jadi soal sebenarnya bagaimana melihat kerangka keberpihakan. Kalau ngomongin keberpihakan tuh mesti jelas, mulai dari pelibatannya, mulai dari mendengarkan sama hal-hal yang mampu menyelesaikan problem di grassroots gitu. Hari ini kan ini agenda-agenda elit aja malah ngomongin food estate, emang udah pernah ngobrol sama petani dan sepakat akhirnya menyebabkan deforestasi di Kalimantan, itu nggak merasa jadi beban, apalagi gagal gitu, nanam singkong tumbuh jagung nih. Ini yang perlu direfleksikan. Nggak perlu ditangkapin dulu Mas Rio. Jadi siap-siap soalnya. Dia cuma benerin kertas doang loh. Ya. Sama ini ya ngomongin soal hilirisasi. Paslon 02 ini selalu membicarakan soal hilirisasi. Ya, Padahal konsisten dengan hilirisasi. Iya, konsisten dengan hilirisasi. Padahal belum tahu kajian hilirisasi itu seperti apa. Kita kan mesti meletakkan dulu problemnya, mendengarkan orang, lakukan perlibatan. Akhirnya nih kolaborasi ini berjalan nih. Akhirnya konflik-konflik tereduksi. Nggak cuma ingin keinginan elit saja gitu, berpatok pada ego sektoral elit. Mana kami mendorong paradigma misalkan persoalan itu nggak hanya ada di elit, tapi persoalan itu di rakyat. Maka dari itu mendengarkan masyarakat. Terus perspektif sektoral tuh mesti kita geser bagaimana melihat ke perspektif kawasan yang lebih luas lagi. Perspektif ego ini perlu kita reduksi tuh. Dan pertumbuhan itu nggak cuma ngomongin pertumbuhan, tapi berkelanjutannya. Bukan berkelanjutan meneruskan pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Tapi berkelanjutan berkehidupan ini seperti apa ke depan. Jangan pertumbuhan ekonomi dikejar, lingkungan rusak. Akhirnya punya dampak terhadap krisis pangan, bencana Jadi harus alam, dan total lain-lain. perubahan begitu ya, Ya, tidak harus ada yang total bagus perubahan. untuk Saya coba dilanjutkan. Karena Tanggapi kalau sedikit mau nih. kita mendorong Indonesia Gantian, saya emas tanggapi sedikit boleh? 2024 harus satu kemakmuran, yaitu perubahan. Oke. Silakan Mas Rio. Rio. Biar berimbang. Jadi begini, ini adalah contoh hanya karena sekedar mengejar jabatan, ada tendensi untuk melempar data-data yang salah, yang keliru, statement-statement yang menakutkan. Bagian yang mana yang salah? Sebagai contoh, barusan Masnya bilang proyek food estate lumbung pangan nasional di Desa Tewai Baru lebih tepatnya di Kabupaten Gunung Mas itu gagal.
kita tidak pernah mengajak petani. Ini saya yakin belum pernah ke TWI Baru. Saya baru balik dari TWI Baru 2 minggu yang lalu. Oke. Yang terjadi di TWI Baru adalah lahan yang digunakan merupakan eks hutan produksi yang sudah lama terbengkalai. Itu pohonnya kecil-kecil di bawah 50 cm, tidak memiliki nilai ekonomi industri. Bukan hutan lindung, bukan hutan alam segala macam. Sempat tertunda? Iya, betul. Dari 600 hektar sudah di land clearing, itu sempat tertunda. Kenapa? Covid, 2 tahun. Kementerian Pertahanan merealokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Yang kedua adalah kita memerlukan tahapan land preparation. Tanahnya kurang subur, kita harus suburin dulu. Kita masukin topsoil. Itu yang membuat lama. Apakah karena hanya kita tertunda dengan melakukan beberapa proses, maka bisa dikatakan itu adalah proyek yang gagal? Masyarakat dilibatkan nggak? Lalu masyarakat tidak dilibatkan. Makanya saya undang ke TWI Baru nih semuanya. Pekerja yang berada di situ, mitra yang digunakan di situ, supplier untuk memasok bahan baku ke ladang, singkong dan ladang jagung. Itu adalah tenaga kerja lokal semuanya. Saat ini sudah ada 10 hektar, 3 hektar singkong, 7 hektar jagung. Ini saya yakin mau menggunakan footage BBC nih yang awal tahun 2023, semuanya botak. Itu footage yang diambil akhir tahun 2022, masih bagian dari penundaan. Berarti Makanya saya ajak datanya nggak kekinian ya, berarti ya gitu. Betul. Jadi ujung-ujungnya adalah jangan karena demi jabatan kita menyesatkan rakyat. Pilihlah pemimpin yang bukan hanya menakut-nakuti, tapi pemimpin yang bisa bekerja dan siap melanjutkan kesejahteraan rakyat. Oke. Mas Adri, mungkin vote estate juga dikritisi oleh 01 dan juga 03. Tanggapan Anda? Saya setuju. Begini, tantangannya real. Program food estate yang menjadi tanda tanya. Apakah kita benar melibatkan masyarakat? Balik lagi tadi, ngomong pabrik pupuk dan lain-lain. Kita harus lihat kekayaan petani-petani ini. Kita harus lihat gimana mereka melakukan ketahanan pangan untuk di desa-desa mereka. Ini yang perlu kita perhatikan, gimana kita bisa besarkan mereka. Mereka punya scale. Problemnya sekarang kan economics of scale. Mereka nggak bisa itu beli alat harvester, bibit, benih. Mereka harusnya tuh ada dikumpulkan dengan pemimpin yang bisa berkolaborasi, dekat dengan rakyat. Mereka didudukkan menjadi satu, beli alat, mereka produksi, dan mereka secara di level desa, di mana itu banyak masyarakat berkumpul, mereka terpenuhi pangannya, gitu kan. Dan gimana off-take-nya itu nanti diatur, proses supply chain itu diatur, sehingga harga petani itu sejahtera. Petani Padahal harus domain desa berdaulat. ada di kubu Amin loh padahal. Domain desa itu ada di kubunya Amin padahal. Tapi Amin nggak besar dari desa. Kalau kita ngomong Ganjar Mahfud, mereka besar di desa dan mereka benar-benar ngerti apa yang kebutuhan orang-orang di desa. Itu yang perlu kita perhatiin, gitu kan. Jadi Perlu Anda jawab itu? keberpihakan pada rakyat itu harus dilihat dari track record, latar belakang dan sebagainya. Mana yang lebih representatif terhadap khayalak masyarakat Indonesia pada umumnya, gitu kan. Baik. Apakah sosok Prabowo Gibran, apakah Amin, apakah sosok seperti Ganjar dan Mahfud, gitu kan. Dan ini kita perlu lihat, kita harus pelajari. Jangan tadi terlibat pada gimmicks, pada lain-lain. Karena kita ngomong substance dan latar belakang. Yang akan nanti memilih keputusan buat Indonesia adalah orangnya, gitu kan. Jadi itu yang perlu diperhatiin. Oke, terakhir Mas Bawono. Ya, Seru ya Mas ya kalau kita nyimak tadi ya. Jugur-jugur nggak muda kalah seru, ini. nggak kalah seru dengan yang di panggung debat gitu. Bahkan mungkin lebih seru itu. Ya memang debat terakhir ini saya kira adalah kesempatan terakhir ya bagi setiap pasangan calon untuk terutama Seperti kayak mereka-mereka ini. terutama untuk mencuri undecided voter yang kurang 6% tadi gitu ya. Apakah angka yang kurang 6% ini sebagian besar lari ke pasangan 01, 02 atau 03 gitu. Ya. Itu yang kemudian akan nanti menentukan juga pilpres kita 1 atau 2 putaran gitu ya. Nah, debat betapapun minim dampaknya terhadap pergerakan elektabilitas masing-masing pasangan calon, saya kira adalah tetap saja momen yang berharga. Dia kan debat itu compact gitu ya. Jadi disiarkan luas se-Indonesia, berada dalam satu waktu, dan seringkali digelar di hari libur, di jam prime time gitu ya, sehingga bisa ditonton oleh berbagai lapisan masyarakat dari rumah mereka masing-masing. Termasuk ulangannya juga bisa dilihat Bisa dilihat di berulang kali di media sosial, di berbagai channel lain gitu ya. Kalau misalnya pasangan calon melakukan kampanye akbar atau rapat umum, betapapun masanya besar, tapi kan tidak semua orang dari penjuru Indonesia bisa mengakses itu gitu. Saya kira disitulah keunggulan debat gitu ya, betapapun mungkin dampak elektoralnya minim gitu. Oke, ya saya berharap juga debat itu seperti kayak para teman-teman muda yang hari ini hadir lah ya di Apa Kabar Indonesia Pagi begitu. Udahlah, gimmick-gimmick itu udah nggak usah. Dikurangin lah substansinya. Biar tercapai. Setuju kan tentu teman-teman semua kan? Baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman banyak. semua. Terima kasih. Adri, terima kasih. Ria, terima kasih. Mas Hari, terima kasih. Mas Bawono, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.